Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ahlusna dengan NIM 0532141008 dari UPJJ Jakarta Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin membuat praktikum video tugas 1 pemrograman berbasis web. Baik, lanjut saja kita untuk menjelaskan tugas 1 yang sudah saya buat. Di sini kita sudah buat project, yaitu sebuah project untuk membuat web sederhana. Di sini ada untuk mendesain ininya, style CSS, ada image-nya yang sudah sediakan oleh dosen. Di sini juga udah ada datanya yang disiapkan oleh dosen juga. Di sini saya sudah ubah. Ini juga ada tambahan script yang saya buat. Oke, lanjut saja. Coba kita run dulu. Oke, ini sudah masuk dalam mockup ini ya, situs webnya, halaman loginnya. Oke, kita coba masukkan data. Kita ambil Doni. Kita ambil Doni. Kita ambil Doni untuk masuk ke dashboardnya. Kita di sini samain dulu ya. Ini satu. Kita login, email, password yang masukkan salah. Terus misal kita lupa passwordnya, kita masuk lupa password. Di sini silakan hubungi admin atau reset melalui email. Oke. Lanjut untuk loginnya. Lupa kita belum ganti. Doni 123. Oke, ini sudah masuk halamannya, halaman dashboardnya. Selamat datang Doni Setiawan. Gunakan menu di samping ini tuh kan kita tidak full, kita fullin dulu. Jadi segini tampilan fullnya. Di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang tidak saya jalankan. Yang saya jalankan hanya informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring progress DO, rekap bahan ajarnya yang stok yang paling banyak. Ini tampilin langsung di sini ringkasan stok teratas. Di sini ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, dan kepemimpinan. Yang saya jalankan hanya 3 saja. Yang lanjut aja untuk yang pertama, informasi bahan ajar. Di sini saya sudah masukkan gambar yang sesuai. Yang pertama ada pengantar komunikasi, lalu ada manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, perkembangan. Oke, kita masuk penjelasan kodenya. Kita fullin aja. Oke, kita fullin. Kita jelasin untuk yang dashboard awal ini, coding awalnya. Oke. Di sini kita jelasin ya. Di sini saya memanggil dashboard dengan hirapnya itu style sheet dengan memanggil desainnya dari sini. Oke, lalu kita masuk ke headernya atau ini kelasnya itu untuk memasukkan ke yang menu itu, yang ini kita jalankan, dan ini hasilnya. Lalu kita juga
ada button logoutnya juga untuk di sisinya dengan class big and small logout. Terus ada di class kontainernya juga, ini tuh gunanya untuk ini informasi ini yang di bawahnya, di bawah menu itu ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, lalu ada laporan, lalu kita juga membuat class subnya itu monitoring progress DO, dan juga rekap bahan ajar. Yang terakhir yaitu histori transaksi yang tidak saya jelaskan, hanya saya masukkan saja. Lalu di sini ada selamat datang dengan ID-nya itu username ya username penggunanya itu. Jadi misal kita tadi kan kita masukinnya itu Doni, jadi di sini tuh kedetek yaitu Doni Setiawan. Kalau misalnya admin UT itu kita masukin admin Sita gitu. Jadi jadi kita langsung aja. Lalu di sini ada ini tampil untuk apa ini logoutnya saat kita klik logout functionnya itu. Terus ada juga untuk menghapus data sesi penggunanya yang masuknya. Terus ada juga di sini tampilan nama yang kesimpan gitu, kayak semisal Doni, nanti di halaman loginnya itu akan ada namanya yang jadi bisa kehapus gitu, di clear. Oke. Lalu tampilan awalnya ya, kita ke tampilan awal dulu. Kita jalan dulu, ini dia tampilan awal untuk loginnya. Itu ada di sini, kita masuk ke langsung aja ke ini pertama logo. Ini saya masukin logo ini bentuknya PNG. Terus untuk ini logo UT, kelasnya logo UT. Di sini ada image-nya, di sini logo UT. Oke. Ini juga ada yang disediakan oleh dosen. Oke. Lanjut kita ke penjelasan kenapa ini, semisal kita ulang ya, ada penggabung zoom gitu, zoom out gitu, kayak lebih elegan aja, smooth kayak gitu. Kita masukinnya di style CSS. Ini kita displaynya pakai block, terus masuk marginnya 0, one rem, weightnya pakai 110, height-nya auto, terus animasinya kita pakai volume 1,2 second. Jadi saat kita masuk ke halaman loginnya itu ada animasi kayak volume-nya gitu, agar lebih bagus aja. Lalu lanjut kita ke email dan password gitu. Kayak di sini kita gunakan label untuk masukin email ini. Oke. Terus kita masukin passwordnya juga, labelin password. Ini fungsinya ini. Oke. Ini email itu kita pakai yang ut.ac.id kan. Ini kita masukin ininya agar ada muncul di sini bayang-bayang gitu. Terus ada untuk tombol submit, button submit itu dengan kita namain login. Bisa kita masukin kayak submit juga, tapi kayak ini kan untuk halaman login, jadi kita login. Lalu di sini ada class itu, class modal konten gitu, yang ini button X gitu, yang kayak ini misalnya ini button X ini, kita X. Oke, udah gitu aja.
Lalu ini juga ada script sih yang bisa yang langsung manggil datanya dari data JS ini. Lanjut ke stok. Di sini saya jelasin dikit aja karena waktunya tidak cukup. Kita masuk langsung aja ke Doni lagi aja. Admin. Kita masuk ke admin. Salah. Oke, ini sudah masuk ke admin Sita. Kita ke bagian informasi bahan ajar. Di sini kan udah ada ininya. Lalu kita ini di sini ada tambahan stoknya gitu. Kita contoh masukin yang kepemimpinan deh. Langsung aja soalnya dari sini biar cepat. Kita sesuaiin kode barangnya. Nama barangnya juga kita masukin edisi ke 1. Lalu kita ingin menambahkan stoknya itu semisal 100 ya. Enggak, kita tambahin 500. Oke. Kita tambah dan ya ini dia ketambah yang stok kepemimpinan. Kita coba keluar. Terus kita ke tracking pengiriman. Kita cari data yang ini dicari, kayak bahan ajar itu sampai mana. Oke, kita pakai contoh yang ini aja, Rina Wulandari. Kita masukin dan ini sesuai Rina Wulandari. Kita masuk ke tracking. Agak nge-lag dikit. Kita masuk ke datanya. Ini Wulandari, ininya bener ya. Ini kita sesuaiin data. Ini nomor DO nya, lalu namanya, lalu statusnya, lalu seterusnya, dan ini waktu untuk riwayat perjalanannya sesuai yang ada di tampilan di sini. Baik, lanjut. Satu lagi kita masukin yang tracking, masuk nomor yang si Agus. Oke, ini juga sama. Yang total juga ada. Ini saya lanjut kita ke dan ini juga belum bahas. Ini kayak selamat sore, kan ini udah sore, udah jam 4. Jadi kita sesuaikan ini jam 4.13.12 benar. 12 detik yang ini maksudnya tidak berjalan karena kayak harus diupdate terus menerus. Saya belum bisa. Lanjut untuk sebenarnya sudah tracking juga saya jelaskan. Tracking ini saya masukkan trackingnya ini dengan sama aja dengan pakai top bar. Ini pakai Sita sama ini yang ininya. Kalau kita pencet itu, ini yang awalan dashboard itu pakai menu. Kalau kita masuk ke tracking itu kita gunainnya Sita agar beda aja. Terus ini kita pakai ininya tracking pengiriman, lalu labelnya pakai number untuk masukin nomor DO nya. Terus juga ini untuk kotak ini kita masukin
search, ini pakai button search dulu gitu, tulisnya btn button. Kita cari di sini, masukkan nomor DO. Di sini juga pakai teksnya ya, type-nya teks. Oke, lalu kita setelah masukin ini, terus kan muncul tuh tracking resultnya ini. Oke, di sini di data.js nya ini dia 5678, ini sesuai yang ada di datanya. Oke, sudah dicoba. Kita coba login ke yang lain, semisal Agus ya. Jangan lagi, kita pakai Agus. Oke, sama aja di sini. Segitu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan, dan mohon maaf bila tidak terlalu detail untuk membuat webnya. Segitu dari saya, Ivan Al Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.